aparat kepolisian atau penegak hukum terlibat untuk menertibkan itu, bukan menangkap orang melakukan ini, karena ini ekonomi rakyat, tidak bisa. Di dunia manapun seperti di Scotland itu memang rakyat yang bikin, tapi setelah itu pemerintah intervensi untuk mengatur agar standarisasi dia pada alkohol sehingga konsumsinya akan mampu untuk memberikan dampak kesehatan, tidak berlebihan. Minum dong, jangan ngomong. Tapi ini walaupun dia baru 1 kali destilasi, tapi ini dia punya kualitas bagus loh. Hidung saya kan nggak bisa ditipu. Ini bayangkan kalau dia naik 3 kali aja lagi, oh enak kali. Jadi hasil ini naik sekali lagi, 2 kali lagi naik. Yang biasa dilakukan Bapak biasanya cuma naik 2 kali saja. Yang biasa dilakukan, ya. Ini aja udah enak. Ibu dokter ada jadi. Oh enak. Nomor 1. Tapi perlu ya mungkin sekali lagi dan mesti riset tambahan untuk menambah cita rasa. Ini kan ya manis, nah, mengurangi kadar gulanya itu harus ditambah dengan apa sehingga mengurangi kadar gulanya. Karena ada orang yang suka manis, ada yang tidak terlalu mau suka manis. Gulanya masih tinggi. Ini enau ya? Ya, enau. Nah, gulanya kan masih tinggi. Diturunkan gulanya, standar alkoholnya. Jadi nanti bisa ada produk 5%. Produk ya. Jadi bisa soju. Itu cuma diambil dari buah moke itu tuh, enau itu yang sudah masak. 3 paling kurang 3 dibungkus dengan padi merah, padi hitam tuh 1 sendok yang sudah dijemur, termasuk lombok juga itu 1 sendok, dibungkus, dinaikkan di bambu tadi yang besar tadi itu Bapak. Sebelum dia turun ke bambu ini. Cuma ramuannya cuma itu saja. Tapi kan ramuan apa itu pun kan harus diriset dulu. Iya. Dicoba ini apa saja yang menyebabkan dia nanti apa, sehingga dampaknya, kontennya nanti kita tulis di situ. Sehingga kita jual itu jelas. Kalau ini kan dia saja yang tahu, kita tidak tahu. Iya. Tiba-tiba dia campur salah terus orang mati kan kita yang tanggung jawab. Tapi kalau ini ramuan ini dampaknya ini ada unsur apa saja, kan semua sudah riset dan murah kok. Kalau mati kirim ke mana? Surabaya, kalau bolongan Surabaya aja. NTT belum, mungkin 1 tahun lagi lah. 1 tahun lagi kirim ke Kupang. Yang selanjutkan oleh pemerintah adalah 1, mereka siapkan supaya ini berkembang lebih baik, itu pemerintah. Kedua, diatur agar tata niaganya bisa jalan. Tata niaga industri yang keluar di sini, 1, dia memenuhi syarat kesehatan. Atau kalau minum ini lu tidak boleh nyetir, atau lu tidak boleh keluar kemana dalam batasan tertentu. Karena lu mabuk lu nyetir kan bahaya. Ya, semua dunia kan begitu mengaturnya. Kita tidak ngatur itu. Nah sekarang kita atur masuk. Dia kan dari sini kan ya, nanti kita ada lembaga yang melakukan sertifikasi kadar alkoholnya, kan kita ke Badan POM. Keluar dari sini standar begini, dengan begini badan alkohol lu berapa sekian persen. Itu yang dilabelin di situ, persentase alkohol sekian persen. Nah, konten di dalam minuman ini apa saja? Yang tadi bilang ada beras lah, ada apa. Ke depan masih bisa banyak, masih campuran banyak. Masih bisa campur semangka, masih bisa campur ini. Orang yang kadar darah tinggi bisa minum ini karena di sini ada semangka di dalam, bisa turunkan kau punya kadar darah, segala macam bisa diriset lanjutan, campuran. Wine aja campur buah banyak kok, apalagi kita punya minuman-minuman begini. Kan begini-begini kan rakyat punya, tapi kan perlu pengembangannya menjadi industri kan harus dites di Badan POM supaya kita bisa tahu standar. Siapa aja yang bikin boleh, selama mempergunakan komoditas lokal kita.
sumber daya lokal kita, umpama enau, lontar, gawang, itu kan kita paling banyak, hutan malah kita. Kalau itu dipakai untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi kita, berdayakan rakyat ya, why not? Tapi kalau ditata nanti dari pihak kepolisian juga jangan disalahkan, karena mereka akan tetap masuk karena tidak pernah ditata kelola tata niaga. Nah, tapi kalau kita penataannya sampai dengan kita jumlah persentasenya, kontennya di dalam sekian apa ini untuk ini dijelaskan standar minum begini, usia sekian dewasa tidak boleh, itu tidak boleh ditangkap, dia tidak boleh itu perdagangan itu akan membuat desa apa namanya dia menjadi sesuatu minuman berciri khas lokal, izinnya cukup lokal, tidak perlu izin sampai ke kementerian, lokal aja, kecuali mau ekspor. Jadi yang tadi kalian ambil dari tempat yang tadi itu. Nah, itu tuh apa namanya buat ini. Memang mesti jadi kan alkohol berapa? Nanti bumdes kalian harus ke situ. Jadi persentase alkoholnya harus ditaruh. Jadi tes itu dan pom. Di dalamnya apa saja itu yang ditulis ini. Orang datang beli ini tidak boleh kamu cek ID card-nya. Kalau bukan 21 tahun tidak boleh dijual, hanya boleh minum 21 ke atas. Di bawah 21 tidak boleh. Kopi kalian begini, ini bagus. Tapi kalau dibuat, kalau masuk ke hotel kan kita tidak bisa bawa begini. Harus saset. Nah, saset. Kemarin di Solo juga mereka sudah mulai saset. Lalu mungkin online. Kau tak suka mahon, akan aku malu. Amadeva nengalese, kau tahu gubernur NTT. Kau tengok mana tak tahu. Semua perjanjian dua Solo. Kedua, Yulala sama-sama. Tapi tidak go salam laba. Kau kamu nona tak tahu. Semua aku cari dua dober aku. Tanpa aku kata tua. Sekarang kamu dia de bude sahabat kita. Amabai ne bere, ugia Solo ne ekolele. Inu le tua ko Solo. Pada tahu juga. Amameo kami Kabupaten Nagekeo. Ate kami muemede de Bank NTT. Kami kemas sama-sama kemasa ate tahu papa Pak Maku Victor Laiskoda. Amaneng pada kami paman ego laba. Amaneng saya kami paman de laba go. Kata baca du tetara katu du kamu laba. Nusa Tenggara Timur bersama rombongan yang kami hormati Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada BUMDes sahabat kita Desa Solo sebesar 25 juta oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur disaksikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Gubernur NTT, Bapak Victor Bungtilu Laiskodat dan rombongan. Yang saya hormati para undangan semuanya yang hadir.
kunjungan kerja rasa tamasa. Jadi kita tetap tidak lupa bahwa ini sedang bekerja. Terima kasih Bapak Gubernur sudah menyempatkan diri untuk mengunjungi beberapa tempat di kabupaten kita, di Kabupaten Nagekeo ini. Tempat kita ini, Desa Solo, bagian dari Ring of Abulobo dalam konsep pariwisata kita, dengan keunggulan pertanian, perkebunan, peternakan. Ring of Abulobo ini terdiri atas beberapa desa, salah satunya Desa Solo ini, desa tetangganya Desa Rowa, kemudian Desa Rigi, Desa Leguderu, Desa Kelewai, Desa Lajawajo, Desa Ululoga, Desa Boloede, Lodaolo, Mulakoli, Kelimado, Rega, Nageyoga, Natanage Timur, Natanage, Nagasapati, Rigi. Kita punya beberapa konsep pemwilayahan pariwisata dengan dukungan potensi sekitarnya. Salah satu yang paling besar ini Ring of Abulobo. Kita punya ring berikut itu adalah Ring Lena dengan daerah juga yang nanti kita kunjungi, Keo Tengah sampai Nangaroro, termasuk kampungnya Pak Anwar Pogeno. Ini dengan keunggulan utama ini ring dengan jualan utama wisata rohani. Jadi di sana ada gereja tua sejarah Portugis, ada pelabuhan tua di kampungnya Pak Anwar. Jadi ini wilayah di mana kecamatan Keo Tengah satu-satunya kecamatan yang punya biarawan-biarawati terbanyak. Ini ada daerah yang khas, juga punya keunggulan perkebunan, perikanan, dan nanti juga kita mengunjungi coklat Koba. Bapak Gubernur, kami siap tahun ini mulai untuk menyiapkan tempat fasilitas penggemukan untuk sampai dengan tahun anggaran akan datang 1.000 ekor sapi. Jadi saya melalui kesempatan ini mohon maaf kepada Bapak Gubernur kalau 2019 lalu kami menolak program tanam jagung panen sapi. Saya baru tahu kemudian ketika ditegur Ibu Yuli. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salve. Salam. Salam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Ya, itu sejak jadi gubernur saya paksa di kampung, di masjid, di gereja, di mana tempat pun kita bicara salam-salam nasional perlu disampaikan, diperdengarkan dan disambut sebagai wujud komitmen kebangsaan kita, apalagi orang Flores. Karena nilai-nilai Pancasila keragaman itu ditemukan Bung Karno sebagai founding fathers di ND Pulau Flores, dan beliau meramu untuk menjadi sebuah nilai ideologi bangsa dan mengikat kita sampai hari ini. Karena itu kalau kita menyebut diri kita sebagai manusia Indonesia yang Pancasilais, nomor satu yang paling terlihat kapan dan dimanapun berada, kita menyampaikan salam nasional itu sebagai wujud kecintaan kita terhadap keragaman bangsa kita. Apalagi saat ini kita tahu bahwa semangat sebagian orang yang sesat-sesat itu
sering mau merubah Pancasila sebagai ideologi. Bahkan anak-anak milenial sekarang tidak pernah tertarik terhadap Pancasila. Itu namanya bahaya, mengancam keutuhan bangsa ini. Mumpung kita masih hidup dan sebagai generasi antara, mengantar generasi ini yang muda menuju kematangan milenial mereka, maka kita wajib untuk mengajarkan, membimbing, memaksa bila perlu untuk nilai-nilai kebangsaan itu menjadi kekuatan jati diri anak-anak Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur, lebih khusus di Pulau Flores, lebih khusus lagi di Kabupaten Nagekeo. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo beserta Ibu yang saya hormati, pimpinan DPRD, Forkompimda Kabupaten Nagekeo, para tokoh agama yang hadir, tokoh adat, pimpinan dinas dan lembaga lingkup Kabupaten Nagekeo, dan semua kita yang berbahagia pada siang hari ini. Saya melakukan kunjungan kerja dari barat Pulau Flores, dari Labuan Bajo, dari tanggal 20 dan hari ini berada di sini. Melihat langsung pembangunan ada di setiap kabupaten, mendorong, memotivasikan agar pemerintah daerah mampu bergerak sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk kita mampu bertumbuh dalam situasi sulit seperti saat ini. Kita tahu bahwa COVID-19 masih terus menjadi pandemi dan kita dituntut untuk melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan masyarakat daripada tekanan pandemi COVID dan menyelamatkan masyarakat dari ekonomi yang makin hari bila tidak dikreat dengan benar akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Karena itu memang kepemimpinan zaman sekarang di saat ini, kepemimpinan yang teruji, perlu diuji agar COVID-nya tetap stabil rendah, bahkan tidak ada, dan pertumbuhan ekonomi berjalan. Bapak Presiden lewat perintahnya injak gas dan remnya itu sesuai. Remnya bagaimana COVID tidak bertumbuh, gasnya agar ekonomi berkembang. Kita bersyukur di Nusa Tenggara Timur bahwa hasil dari penilaian pemerintah pusat yang baru saja diumumkan, Nusa Tenggara Timur termasuk 10 provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Tentu itu merupakan sumbangsi dari masyarakat, dari kita semua, dan tentunya atas kerja keras pemerintah daerah kabupaten. Nah, untuk hal-hal seperti itulah perlunya gubernur berada di lapangan untuk mendorong, berikan motivasi dan inovasi-inovasi yang muncul agar kita tidak kembali pada pertumbuhan negatif, tetapi kita terus menuju positif, bertahan dan maju. Karena Presiden Republik Indonesia telah menetapkan pertumbuhan secara nasional 7%, dan itu menjadi target di setiap provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Kita tahu bahwa dengan pertumbuhan seperti itu, maka seluruh sektor mampu harus dikerjakan dengan baik. Tadi laporan Pak Bupati terhadap clustering daripada pariwisata di Kabupaten Nagekeo itu juga bagus, tapi juga perlu diantisipasi dengan desain agar pembidangan ekonominya dapat terlihat dan fokus pada saat kondisi-kondisi seperti ini. Dalam kondisi seperti ini, fokus menjadi penting. Tidak semua tempat dapat uang. Apalagi dengan refocusing kita menuju pada pengendalian COVID dan pertumbuhan ekonomi. Maka hanya ada hal-hal ataupun bidang-bidang tertentu yang bisa dapat disupport.
tidak semua e-sport. Yang biasa saja bagi rata setengah mati, apalagi kondisi saat ini. Karena itu saya minta untuk fokus. Kita belajar, dengan COVID ini banyak pelajaran diberikan kepada kita. Banyak orang mengkritisi kebijakan pariwisata yang saya majukan sebagai lokomotif pembangunan ekonominya. Ada yang menyatakan dengan Bali menentukan pariwisata sebagai kekuatan, hari ini begitu kena pandemi, pertumbuhan Bali NTT sudah positif, Bali masih negatif. Kenapa? Katanya gara-gara Bali mengandalkan pariwisata. Itu orang dengan analisa sekolah pada saat Raja Herodes dulu berkuasa. Jadi kalau orang-orang seperti itu, waktu dulu Raja Herodes berkuasa, dia tabat pasti. Kebetulan dia dijaga dengan baik oleh Allah, maka otaknya masih ampuh sampai hari ini. Nah, kita tidak boleh hidup seperti manusia itu. Karena cara berpikir pariwisata itu bukan seperti yang dibangun oleh Bali di NTT. Bicara tentang pariwisata, bicara tentang satu, alam, betul tadi Bupati, dua, budaya, tiga, man-made, itu satu. Yang lanjutannya adalah bagaimana value chain-nya, rantai nilainya. Kalau rantai nilai dengan adanya sebuah atraksi itu, rantai nilainya diambil mayoritas oleh provinsi lain, maka bila ada terjadi apa-apa, daerah yang memiliki atraksi alam dan budaya itu akan bertumbuh negatif. Ilmunya begitu, teorinya begitu. Karena itu supaya kita ke depan tidak tumbuh negatif, walaupun ada badai seperti apapun, 5 kali lipat seperti pandemi COVID-19, provinsi ini harus bertumbuh positif. Bagaimana caranya? Maka seluruh rantai nilai itu harus dapat dipasok oleh provinsi. Apa itu rantai nilai dari pariwisata? Satu, makan minum. Berasnya harus pastikan datang dari Naikeo sendiri. Harus. Sayur datang dari Naikeo sendiri. Telur ayam datang dari Naikeo sendiri. Daging ayam datang dari Naikeo sendiri. Daging sapi, ikan harus datang dari. Jangan beli dari luar. Kalau masyarakat beli dari luar, rantai ini dibeli dari luar, maka bila orang tidak datang, kita tidak mampu beli apa yang menjadi beban kita, maka pertumbuhan kita negatif. Mengapa Bali hari ini terseok-seok? Karena rantainya, mayoritas dari rantai itu dipasok dari luar, dari Jawa, dari NTB, dari Flores untuk buah-buahan, itu dipasok dari luar. Nah, karena itu memang harus didesain rantainya. Rantainya harus didesain dengan benar. Karena itu tidak bisa bicara pariwisata tanpa mendesain rantai nilainya. Lalu kita bisa tahu rantai ini sedang kita impor. Contohnya di NTT, rantai telur ayam lagi impor. Jadi kita kalau ada apa-apa, itu kita berat. Rantai semen masih impor. Rantai gula pasir masih impor. Rantai tepung terigu masih impor. Ini harus dirumuskan dengan baik. Sehingga satu saat kalau kita mampu untuk menggantikan itu, maka kapanpun COVID macam apapun, atau badai lebih hebat dari COVID, pandemi hebat berapapun, kita tetap nyaman. Karena urusan kampung tengah kita aman. Jadi kalau tidak beres, maka masyarakat wajib untuk beli. Kenapa pertumbuhan kita positif? Karena kita mampu menyediakan rantai itu, rantai-rantai yang kita pakai setiap hari itu milik kita sendiri. Itu lagunya lebih baik di sini, rumah kita sendiri, cocok untuk saat kali ini. Nanti kalau depan tidak cocok lagi yang pandemi. Itu tantangan kita. Karena itu bicara tentang pariwisata yang sudah diklaster, harus juga bicara tentang produk-produk rantai yang akan datang. Jangan sampai ke depan kita mempergunakan barang dari luar lebih banyak daripada barang di dalam. Contoh paling sederhana, bunga plastik. Bunga plastik adalah bunga yang berfungsi di daerah di mana
musim dingin dan tidak ada tanam-menanam. Jadi kalau di daerah-daerah tropis yang mataharinya banyak, airnya cukup, tanahnya ada, pakai bunga plastik, itu artinya kita sedang mengasihi negara yang maju. Itu tandanya. Ini Nagekeo, kita kasihan negara maju. Sudah cetak ini kami beli saja dari mereka, karena kami kaya betul. Itu tandanya. Yang benar adalah bunga yang lagi tempel ini bunga alam. Karena kami punya matahari, kami punya tanah, kami punya, maka tidak ada lagi bunga plastik. Ini contoh saja, bukan berarti salah. Contoh. Itu rantai nilainya, elusiennya itu ada. Seandainya kalau kita datang tamu 1000 semua pakai plastik ini, atau Nagekeo yang bikin ini bang. Plastik ini Nagekeo yang bikin, kok ada pabrik plastik Nagekeo? Hah? Tidak ada. Berarti ini kita impor toh. Itu maksudnya. Ini contoh, bukan berarti ini salah. Ini contoh. Maksudnya rantai nilai seperti ini, bila kita beli di dalam sendiri, maka uangnya itu multiplier effect-nya ada di dalam Nagekeo sendiri. Itu yang saya maksudkan. Kalau semua yang modern kita pakai dalam diri kita, makan kita, semua urusan karya apa saja kita buat sendiri, maka disebut seluruh pasokan terhadap rantai nilai kehidupan masyarakat Nagekeo oleh masyarakat Nagekeo sendiri. Itu contohnya. Sampai dengan obat-obatan, tidak ada lagi obat dari luar, obat kami sendiri. Nah, selalu semua kehidupan sudah begitu, sejahtera sebuah daerah akan menjadi sultan. Jadi ukuran, apakah daerah ini sejahtera atau tidak? Lalu dicek kalau secara aturan negara IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Kalau yang gampang saya kita tanya, daripada IPM lama lagi, seluruh yang pakai di Nagekeo dan Nagekeo sendiri tidak. Kata juga kita bisa cek, ini pasti kaya. Itu paling cek sederhana yang kita tahu semua daerah sejahtera atau tidak. Gampang kan? Itu sederhana itu. Nah, karena itu dalam rangka saya sebagai gubernur mengunjungi daerah-daerah, kita sedang mendorong agar setiap daerah harus mandiri. Nah, kemandirian itu perlu kerja keras dan kerja cerdas. Jadi orang bilang bekerja dan berdoa. Tambah lagi, bekerja, berdoa, dan belajar. Karena kalau hanya bekerja, berdoa saja, tidak belajar, dia punya doakan pekerjaan yang modern yang zaman dulu itu. Nanti tidak jadi-jadi. Jadi harus belajar juga. Jangan seperti dulu zaman Pak El Tari, kita kerja zaman Pak El Tari, bertahan terus sampai sekarang. Kenapa kamu tidak berubah? Memang di pengaturan begini. Nah, itu namanya orang yang lahir zaman Herodes. Itu. Jadi bukan zaman Jokowi. Apalagi dengan kondisi kita hari ini. Kita bersyukur walaupun COVID, tapi Tuhan memberikan ruang teknologi yang maju luar biasa. Hari ini kita hidup pada kondisi tidak ada batas di dunia. Bupati Nagekeo tadi sambutan di sini dipublish dalam waktu yang sama 2 menit lagi atau 1 menit kemudian sudah dapat diikuti oleh orang di Afghanistan, orang di Afrika Selatan, orang di New York, orang di London, orang di Paris, orang di Berlin. Waktu 1 menit. 1 menit kemudian sudah ada di sana. Sudah tahu. Karena itu tidak ada lagi masalah tentang batas-batas informasi. Pak Bupati dan Direktur Utama Bank NTT melaksanakan sebuah kerjasama yang baik antara lain dengan pajak sistem online. Jadi tidak ada lagi yang koran cashless, artinya makin membuat niat-niat jahat untuk melakukan korupsi itu makin tipis. Jadi ke depan kita akan cashless. Uang cash itu makin tidak lagi berguna. Semua belanja mempergunakan online system dan uang cash tidak perlu lagi dibawa terlalu banyak. Nah, ini langkah maju. Begitu juga kita tahu bahwa hasil riset dari Bank Dunia menunjukkan daerah atau negara yang cepat melakukan digitalisasi seluruh kegiatan-kegiatan sosial dan ekonominya, maka daerah itu pertumbuhan ekonominya akan lebih baik. Nah, itu tidak ada pilihan bagi kita untuk tidak memulai seluruh
urusan pemerintahan dengan digital. Jadi pemerintah Kabupaten Ekeo programnya kapan kita digitalisasi seluruh dinas-dinas dan lembaga badan di kabupaten itu. Harus 2022 atau 2023 tidak boleh tidak, harus selesai, tidak boleh lama. Seluruh kegiatan semua digital harus dapat dilakukan. Seluruh petani, kelompok tani terdigitalisasi. BUMDes digital, koperasi digital. BUMDes dimiliki oleh koperasi, bukan BUMDes itu dimiliki oleh anggaran modalnya terbesar datang dari desa, bukan, datang dari koperasi. Kita belajar dari kegagalan. Tadi saya di Ngada saya sudah sampaikan itu kepada Kementerian Desa. Otak kalian itu jangan bangun BUMDes, bangun koperasi yang miliki BUMDes. Karena BUMDes itu kalau dimiliki kepala desa, kalau otaknya baik-baik, kalau tambah ganti otak bodoh dia jadi rusak kembali. Tapi kalau koperasi itu milik dari orang perorangan, one man one vote, satu orang satu suara. Maka semua di situ tidak ada yang primus inter pares di sana. Orang semua akan punya satu suara dan berkembang bersama. Nah, koperasi ini akan memiliki saham di BUMDes. Desa ikut, tapi saham terbesar datang dari koperasi. Maka BUMDes itu bisa sehat walafiat. Kalau tidak, dia innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu dia tidak dapat pemimpin yang cukup untuk membawa cara berpikir yang maju. Kita tahu bahwa jangankan BUMDes, bupati saja, zaman dulu mulai dari kabupaten 12 kabupaten di NTT, tidak ada satu bupati dan satu gubernur pun yang sampai hari ini kasih tunjuk kita bahwa BUMD-nya itu sukses. Tidak ada. Apalagi BUMDes. Pintar gubernur dibandingkan kepala desa, gubernur lebih pintar. Buktinya tidak ada, apalagi kepala desa. Tidak mungkin. Nah, karena itu kita harus mulai belajar dari situ. Jangankan tentang BUMDes atau BUMD, BUMN saja kelasnya buat Indonesia ada. Kalau kelas maju internasional, ya berkelas. Padahal itu uang pemerintah, semua segala macam dibiayai, semua segala macam dibiayai. Tapi tidak ada yang bersaing dibandingkan dengan perusahaan swasta yang bangun berdasarkan kredit di bank, berjuang setengah mati, mereka mampu membawa perusahaan itu terkenal di dunia. Jadi itu mentalitas yang tidak biasa dengan bisnis, kita paksa dia berbisnis, itu kita celaka. Makanya saya bilang, kalau kita paksa BUMDes bertumbuh dengan program BUMDes yang banyak, maka kecelakaan selalu dibawa ke desa. Mendesain kecelakaan. Dan tidak boleh pemerintah, sebagai gubernur, saya menolak mendesain BUMDes dengan cara seperti itu. Nah, itu saya harapkan konsep ini dapat dibawa oleh Kadis, mau belajar di situ ya, bahwa bersama dengan koperasi melakukan penggabungan dan pendekatan kerjasama kelembagaan. Umpama contohnya, mama-mama yang menenun, mereka 10-15 orang akan membentuk koperasi. Koperasi ini akan 10 kelompok ini akan membentuk bersama kepala desa dan masyarakat bersama pemerintah desa membentuk BUMDes. Saham BUMDes ini dimiliki 80% oleh komunitas. Sehingga tidak akan mati BUMDes. Kalau mau bikin BUMDes, kalau tidak ya BUMDesnya kasih mati, operasinya hidup. Saya bilang BUMDes ini muncul gara-gara orang frustrasi terhadap operasi yang mati. Bukannya didorong supaya yang mati hidup, tapi dia bentuk lembaga baru yang bikin mati lebih parah lagi. Ini kita mulai mendesain baru dan ke depan dia akan seperti itu. Contoh seperti kita punya instalasi minuman lokal kita. Kita harus bawa BUMDes seperti tadi akan membeli dari industrinya, dibawa ke koperasi atau BUMDes yang sudah ada koperasinya, lalu dibuat lanjutan. Apa yang dibuat? Sama, tes dulu alkoholnya berapa persen. Itu pastikan Badan POM
kontennya apa saja dalam, minum berapa lama mati. Oh ini kalau kamu minum 1 botol setiap hari 5 minggu dari sekarang kamu sudah tidak ada lagi. Nah umpamanya, ya orang jangan minum segitu. Ini kan semua harus dijelaskan. Prosentase alkoholnya, konten apa saja di dalam, itu dijelaskan di situ. Lalu usia yang boleh minum, 21 tahun ke atas. Jadi setiap orang yang beli minuman ini di Nagekeo, dia wajib kasih tunjuk saya 21 tahun ke atas. Baru boleh. Lalu dia bawa mana? Kalau bawa pulang minum, tidak boleh. Kamu bawa pulang mau minum siapa? Nah, jangan pilih, karena saya minum mau dijual anak SMA, ada mereka tidak mampu beli, jadi saya beli dulu baru saya jual ke mereka. Nah, itu nanti ditangkap oleh polisi bagus. Jadi kenapa kami dagang ini ke polisi tangkap? Ya karena tata kelola dan tata niaganya kamu melanggar. Bukan karena kamu produksinya itu ditangkap polisi. Itu yang salah. Jadi, itu yang harus diluruskan. Sehingga kekuatan ekonomi rakyat yang sudah dimiliki skillnya oleh rakyat dapat di-upgrade oleh pemerintah untuk cepat pertumbuhan ekonomi terjadi. Kita tahu juga bahwa dalam kondisi kita, tadi Pak Bupati bicara tentang catering, itu kita mulai untuk menyiapkan diri dengan baik. Saya lihat Mbayu umpamanya. Nanti bisa kita lihat musim tanam bisa kita tukar dia ke sorghum. Kita harus tukar. Jadi kita mampu membuat padi musim tanam pertama 1-2 padi. 3-nya mungkin dia lari ke sorghum. Kenapa sorghum? Karena kalau fattening itu terjadi, selain daripada utara Nagekeo itu ada sedikit pakan ternak di sana, tapi kalau kita bicara fattening maka tidak cukup pakan itu. Maka kita akan siapkan dengan sorghum. Kenapa sorghum? Karena sorghum dengan varietas terbaru, dia mempunyai kadar gula yang cukup banyak. Dan dengan karbohidrat seperti itu, glukosanya tinggi seperti itu, maka jangankan manusia, jangankan sapi, manusia saja bisa kembung, apalagi sapi. Jadi kalau yang makan glukosa banyak itu, kayak dokter 5 begur. Nah itu pasti itu glukosa banyak, subur ya. Sapi bisa begitu. Itu bukan karena itu baik itu. 5 karena memang pas. Nah, karena itu memang saya harapkan ini perlu dihitung dengan baik agar ke depan kita mampu untuk mendesain pembangunan ekonomi kita. Jadi di teman-teman di Sumba, mereka tahun kemarin membatasi sapinya bunting. Mungkin karena alasan apa, tapi dicek-cek katanya tidak lagi menampung. Kalau seandainya 1.000 ekor dari Nagekeo bisa tampung 2022, maka kita akan atur, saya akan telepon pulang dari sini untuk kasih bunting juga. Jadi kalau itu kita lakukan, maka 2022 Pak Bupati bisa ambil dengan 8 bulan, lalu 1 tahun kemudian sudah bisa dijual, dan itu sangat menguntungkan. Kita bisa cross dari sawah yang biasanya padi, dia padi-padi, lalu sorghumnya sekaligus dengan fattening sapi. Itu menurut saya sebuah program yang maju yang dapat dilakukan dalam rangka memenuhi tadi. Kalau 2022-2023 seluruh klaster pariwisata tadi bergerak maju, maka rantai pasok dagingnya tidak datang dari tempat lain, sudah datang dari Nagekeo sendiri, karena fatteningnya siap. Apalagi kita tahu bahwa Riung ataupun Labuan Bajo akan bergerak maju, dan tentunya limpahan daripada jumlah wisatawan itu akan bergerak menuju Pulau Flores. Salah satunya adalah di Nagekeo. Karena itu saya harapkan ini direncanakan benar. Kita ini punya program Pak Bupati, bukan saja pada perencanaan, tapi siapa pemegang program ini. Nah, jangan kita kasih ini orang ini yang hobinya dipanggil istri lari pulang. Jadi orang-orang yang pegang program kesejahteraan, mereka yang
sudah biasa kebal di rumah. Sementara kita, mimpi besar kita lagi percayakan dia. Dia takut sama istri, kita suruh dia pergi kerja, mati kita punya barang. Jadi sebenarnya Bapak, kalau Mama ini mau dilakukan 1000 sapi, yang 1000 sapi ini harus dipimpin oleh orang yang tidak takut istri. Atau pilih ibu yang tidak takut suami. Nah, salah satu. Pilih. Kalau aman, berarti ini sudah, ini boleh. Kita ini kadang-kadang pilih kepala dinas ketika pintar-pintar, ya kita di kantor takut rumah. Mati kita. Nah, ini saya omong apa adanya, karena kita omong pembangunan. Di lapangan itu beda dengan teori. Kalau sudah di lapangan itu perlu ada inovasi, gerakan, cara berpikir yang out of the box, itu ada di lapangan. Karena itu saya selalu melihat, kalau program di provinsi, saya mempercayakan program ini menjadi unggulan, maka saya akan ngecek terus dia tiap hari. Nah, karena itu saya inginkan agar seluruh desain-desain tadi itu dipegang oleh kepala Pimpro, pimpinan proyek kesejahteraan dengan kualitas-kualitas yang bisa dihitung karakternya. Jadi, kalau tidak bisa kita hitung karakternya, tidak akan mungkin kita sampai pada titik-titik yang kita harapkan. Itu saya sekali lagi mendorong itu. Yang kedua, Bapak Presiden terus mengingatkan kita, dan sekarang NTT mendapatkan perhatian khusus untuk stunting. Stunting ini, Pak Bupati, paling gampang sebenarnya kalau mau shortcut adalah larang orang yang hamil lagi. Ini kan shortcutnya, tapi kan susah kalau kita larang orang hamil. Orang bikin kan kita tidak tahu. Jadi yang paling benar adalah Pak Bupati, tetap seperti saya bilang, kepala desa semua harus lapor ke Bupati siapa yang hamil di desa itu. Itu wajib. Saya sudah berulang-ulang, saya gubernur dapat laporan itu tidak dari kepala desa atau bupati. Berapa banyak Pak Gubernur hari ini yang hamil sekian banyak, yang mau gugurkan sekian. Ini dapat dari tim doa dan dukun. Dua ini informasinya paling banyak dibandingkan kepala desa. Kenapa dukun? Karena dia mau hubungan-hubungan ini kalau tidak cocok dia mau digugurkan. Dukun mau cari ramuan-ramuan baru baik kalau keluar. Kalau dia bertahan dalam perut terus, dia keluar datang. Kalau dia bertahan dalam perut sepanjang masa tidak keluar-keluar, pemerintah tidak ada masalah. Yang dia bermasalah adalah begitu dia keluar dan dia problem, nah itu pemerintah bermasalah. Karena itu saya minta untuk ini dikendalikan. Di dunia manapun kita tetap kendalikan jumlah penduduk. Saya minta Nagekeo juga mampu memberikan sumbangan supaya kalau bupati mana yang lemah, minimal Nagekeo menyelamatkan, menutup itu. Kita kan sejak waktu saya jadi gubernur, stunting 35,sekian%. Sekarang di 23,sekian. Kita harapkan dia di single. Apa numbersnya? Mungkin di 9 ke 8 ke 2023 setelah saya berhenti dari gubernur. Nah, cara itu tidak ada pilihan buat kita. Selain nomor satu, kita tahu siapa yang hamil dan dia konsumsi proteinnya kurang. Harus mampu diintervensi langsung pada saat masih ada di dalam kandungan. Wajib itu. Nah, itu tanggung jawab kepala desa. Karena itu bapak-bapak kepala desa nanti, Pak Bupati, tolong minta mereka tiap hari laporkan ke Bupati siapa yang hamil. Nah, lapor. Bapak ini punya istri ini Ibu Aminah hamil, tapi makanan tidak ada. Ibu Aminah hamil, tapi suplai protein tidak ada. Ini dapat diduga bila keluar stunting. Nah, kita sudah intervensi dari sekarang. Maka kita tahu jumlah yang perlu diintervensi pemerintah untuk agar keluar bayi ini tidak stunting atau kurang gizi atau kurang berat badan, kurang tinggi, itu harus dapat intervensi dari awal. Jangan sudah keluar dulu baru kita atur. Karena itu saya minta camat, desa, bupati, para kepala dinas dan badan ikut omong juga. Yang gubernur saja omong tematnya. Anggota DPR, pimpinan DPR. Di desa itu sambil omong yang lain terakhir. Kalau hamil tidak bisa makan, lapor kami. Jadi
ngomong itu yang terakhir. Kalau yang saya bilang, kalau belum bisa kasih makan anak, jangan bikin. Nah, itu lebih baik lagi, nomor satu itu. Baru nomor dua baru larang itu. Nah, kita hobinya bikin terus, tapi tidak tanggung jawab. Lalu stunting kita begitu tinggi. Lalu bonus demografi kita dari mana? Lalu kita lihat bonus demografi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun sekian maka jumlah penduduk anak-anak usia produktif luar biasa. Kita mendapat bonus. Bonus kalau stunting semua itu bukan bonus, itu beban itu. Jadi kita harus siapkan agar ke depan kita bonus. Bonus itu artinya dia adalah kader generasi muda, produktifnya, otaknya bagus, fisiknya bagus, kaki tangan bagus, semua bagus. Dan kita bisa bermimpi ke depan. Kita mampu untuk melahirkan generasi-generasi hebat. Mumpung Bupati Nagikeo ini seorang dokter, jadi bisa menutup saya punya bupati-bupati lain yang lagi mungkin tidak bisa kerja seperti Nagikeo. Ini perlu, karena saya tadi dalam perjalanan saya lihat ada yang naik, ada yang turun. Nagikeo termasuk yang stabil, bisa turunkan lagi lebih jauh supaya menutup teman-teman yang lagi naik-naik di sana. Jadi kita harapkan ini setiap hari saya pegang beberapa data. Data pertama stunting, data kedua COVID, data ketiga kematian bayi dan ibu dan bayi. Data-data itu mengganggu, karena itu masalah tentang kita punya generasi akan datang. Kalau kita masih bicara tentang kematian bayi dan ibu tinggi, bagaimana kita bermimpi masa depan kita? Maka waktu saya jadi gubernur, Dinas Kesehatannya buat perencanaan kematian ibu dan bayi tahun ini ada di 10%. Tahun depan direncanakan turun 8%. Saya bilang, coba kau lihat baik perencanaan, baik apa salah? Ini baik, ini kita turunkan. Ini standarnya standar WHO. Saya tidak standar WHO. Maksud kamu ini orang bikin rencana ini baik atau tidak ini? Kau sudah merencanakan orang mati ini 8% ini. Jadi uang negara itu dipakai untuk kesemati orang 8%. Sebenarnya ini pelanggaran hak asasi manusia. Sebenarnya perencanaan yang baik adalah 0%. Yang mati memang di luar kemampuan. Itu perencana yang baik. Mempergunakan uang publik untuk merencanakan sesuatu yang baik, tapi dampaknya tidak bisa dilihat karena di luar kemampuan. Ini hal-hal yang ingin saya garis bawahi karena ditekankan selalu oleh Presiden dalam pertemuan-pertemuan supaya bila Presiden itu cinta Nusa Tenggara Timur, kita juga mampu membuat hal-hal yang baik yang dicintai Presiden, tetapi termasuk provinsi yang paling rendah di dalam pemahaman keinginan Bapak Presiden. Karena itu saya sudahi, mohon maaf kalau ada keliru dan membuat Bapak Ibu tersinggung pada saat saya menyampaikan sambutan dari tempat ini. Saya mohon maaf. Terima kasih untuk semua perhatian dan kita terus semangat untuk membangun Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Nagikeo menjadi kabupaten yang sejahtera dan selalu cerdas dalam setiap langkah-langkahnya. Terima kasih. Salve. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.